Pertempuran udara selalu menjadi peristiwa yang menarik perhatian di kalangan pemerhati militer. Pertempuran udara ke udara antar pesawat tempur menjadi ajang pembuktian kehebatan pesawat tempur tersebut. Beberapa pesawat tempur memperoleh reputasi gemilang, bahkan ada yang belum terkalahkan. Beberapa lainnya harus menanggung catatan kekalahan dalam jumlah yang banyak. Meskipun hasil dari duel pesawat tempur tidak hanya tergantung dari keunggulan pesawat tempur tersebut, banyak faktor lain yang mempengaruhi, misalnya skill pilot yang merupakan hasil dari jumlah jam terbang latihan yang dimiliki. Negara maju dengan anggaran yang besar, umumnya skill pilot tempurnya lebih tinggi karena porsi latihan yang lebih banyak. Kemudian, faktor musuh yang dihadapi. Beberapa pesawat tempur beruntung menghadapi pesawat tempur musuh yang secara teknologi tertinggal. Misalnya, F-16 yang merupakan pesawat tempur generasi keempat ketika dioperasikan oleh Israel banyak menjatuhkan MiG-21 yang merupakan pesawat tempur generasi ketiga. Ini menyebabkan skor kemenangan F-16 menjadi tinggi dan MiG-21 mencatat banyak jumlah kekalahan. Faktor lainnya adalah unsur pendukung di belakang pesawat tempur tersebut. Misalnya, dalam Perang Teluk tahun 1991, MiG-29 Irak tidak berhasil menjatuhkan satupun pesawat Amerika. Irak justru kehilangan 5 MiG-29 dalam pertempuran udara. Hal ini karena selain F-15 memang lebih canggih dan pilot-pilot Amerika memiliki jam terbang lebih tinggi, pesawat tempur Amerika juga mendapat dukungan lebih kuat di belakangnya. Mereka memiliki pesawat AWACS E-3 Sentry atau E-2 Hawkeye yang menjadi mata dan telinga dengan jangkauan sangat luas. Ini membuat pilot Amerika memiliki situational awareness yang lebih tinggi. Ada juga pesawat perang elektronika E-6B Prowler yang melumpuhkan kemampuan radar musuh. Sekali lagi, ada banyak faktor yang mempengaruhi skor pertarungan pesawat tempur yang akan kita bahas, termasuk kesempatan untuk terlibat dalam pertempuran. Pesawat-pesawat canggih seperti F-22 Raptor atau Eurofighter Typhoon belum berkesempatan terlibat dalam pertarungan udara, sehingga skornya masih 0. Langsung saja kita bahas skor pertarungan udara beberapa pesawat tempur, termasuk jumlah yang ditembak jatuh oleh persenjataan di darat, misalnya rudal anti pesawat. Data ini diambil dari berbagai pertempuran dan konflik di dunia, namun belum menyertakan data dari perang Ukraina karena masih berlangsung. Pertama, pesawat tempur Amerika F-4 Phantom. Pesawat ini mulai dibuat tahun 1958 oleh McDonnell Douglas. Selain Amerika, negara yang pernah menggunakan pesawat ini dalam perang adalah Iran, Israel, dan Turki. Pesawat ini telah diproduksi sebanyak 5.195 unit. F-4 Phantom memulai debutnya dalam Perang Vietnam. Sayangnya, dalam pertempuran udara di langit Vietnam, banyak F-4 Phantom yang berjatuhan. Meskipun cukup banyak yang berhasil menjatuhkan pesawat musuh, namun tidak sedikit pula F-4 yang ditembak jatuh oleh pesawat tempur Vietnam. Sebagai contoh, F-4 yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika berhasil menembak jatuh 108 pesawat musuh. Namun, musuh juga berhasil menjatuhkan 33 F-4 Phantom Angkatan Udara Amerika. Belum lagi F-4 Phantom milik Angkatan Laut dan Marinir, ada juga beberapa yang jatuh. Yang lebih banyak lagi adalah F-4 yang ditembak jatuh oleh rudal darat ke udara. Totalnya, ada 447 pesawat yang dijatuhkan Vietnam dengan rudal darat ke udara buatan Soviet. F-4 juga digunakan oleh Israel dan Iran. Dalam perang Iran-Irak, F-4 milik Iran berhasil menembak jatuh 68 pesawat Irak. Sebaliknya, Irak berhasil menjatuhkan 29 F-4 Phantom. F-4 menuai sukses dalam perang atrisi antara Israel dan Mesir dengan skor 26:3. F-4 Israel berhasil menjatuhkan 26 pesawat musuh dengan hanya kehilangan 3 pesawat. Dalam perang Yom Kippur, skornya adalah 58:28.
Secara total, F-4 Phantom berhasil menembak jatuh 306 pesawat musuh. Sedangkan jumlah pesawat yang dirontokkan musuh ada 106 pesawat. Yang lebih banyak adalah yang ditembak jatuh dari darat, yakni sebanyak 545 pesawat. Selanjutnya, musuh dari F-4 Phantom dalam Perang Vietnam, yakni MiG-21. MiG-21 merupakan pesawat buatan Uni Soviet yang diproduksi massal sejak tahun 1959. Ini merupakan salah satu pesawat tempur dengan jumlah produksi terbanyak, yakni mencapai 11.496 unit. Pada masa awal Perang Vietnam, MiG-21 banyak menjatuhkan pesawat-pesawat Amerika, di antaranya F-4 Phantom dan F-105 Thunder Chief. Hal ini membuat Amerika penasaran dan meneliti MiG-21 di fasilitas rahasia Area 51. Amerika mendapatkan MiG-21 dari Israel, sedangkan Israel mendapatkannya dari pilot Irak yang membelot. Setelah berbagai pengujian, Amerika berhasil mengetahui karakteristik MiG-21 dan bisa membalik keadaan. Dalam Perang Vietnam, MiG-21 berhasil merontokkan 78 pesawat Amerika, namun pada akhirnya harus kehilangan 95 pesawat. Karena jumlahnya yang banyak dan digunakan secara luas oleh banyak negara, MiG-21 banyak terlibat dalam berbagai pertempuran. Di antaranya Perang Iran-Irak, Perang Arab-Israel, konflik India-Pakistan, serta beberapa konflik di Afrika. Secara keseluruhan, skor MiG-21 adalah 240 banding 501. Artinya, lebih banyak MiG-21 yang ditembak jatuh oleh pesawat lain, yakni sebanyak 501 pesawat. Sedangkan pesawat musuh yang dijatuhkan oleh MiG-21 adalah 240. Hal ini terutama karena dalam berbagai kesempatan, MiG-21 harus bertempur dengan pesawat musuh yang lebih canggih, misalnya Mirage, A-4 Skyhawk, F-16, bahkan F-15. Jumlah pesawat MiG-21 yang tertembak jatuh rudal darat ke udara tidak diketahui secara pasti. Hal ini karena minimnya informasi di beberapa konflik. Berikutnya, masih dari Uni Soviet, MiG-23. Pesawat yang diproduksi sejak tahun 1967 ini dibuat sebanyak 5.047 unit. Pertempuran yang melibatkan MiG-23 sebagian besar terjadi di Timur Tengah, baik antara Iran dan Irak maupun antara Syria dengan Israel. Dalam kedua konflik tersebut, MiG-23 lebih banyak mengalami kekalahan. Secara total, jumlah kemenangan MiG-23 dalam pertarungan udara adalah 25, sedangkan kekalahannya sebanyak 102. Data jumlah MiG-23 yang dirontokkan persenjataan darat tidak diketahui pasti. Pesawat tempur tercepat Uni Soviet, yakni MiG-25, tidak terlalu banyak terlibat dalam pertempuran udara. Keterlibatan paling banyak adalah dalam Perang Iran-Irak. Skor pertarungan pesawat ini berimbang, yakni 8-8. Sedangkan MiG-25 yang tertembak jatuh rudal dari darat ke udara terjadi pada Perang di Nagorno-Karabakh. Kini, kita beralih ke pesawat tempur buatan Perancis, yakni Mirage, lebih tepatnya varian Mirage F1. Keterlibatan terbesar Mirage F1 adalah saat digunakan oleh Irak dalam perang dengan Iran. Dalam perang tersebut, Mirage Irak berhasil menjatuhkan 15 pesawat Iran. Sayangnya, Irak harus kehilangan 43 Mirage F1 akibat ditembak jatuh oleh pesawat Iran. Saat itu, Iran menggunakan F-14 Tomcat buatan Amerika Serikat. Secara keseluruhan, skor Mirage F1 adalah 24/43. Lebih banyak yang dijatuhkan musuh dibanding yang berhasil menjatuhkan musuh. Yang ditembak jatuh oleh rudal dari darat ada 20 unit, 11 diantaranya terjadi di Perang Iran-Irak. Varian Mirage yang lebih canggih, yakni Mirage 2000, memiliki skor 1:0. Pada tahun 1996, Mirage 2000 milik Yunani menembak jatuh F-16 milik Turki yang melanggar wilayah udara yang disengketakan antara Yunani dan Turki. Insiden itu awalnya disebut F-16 jatuh karena kecelakaan. Namun, tahun 2003 baru diakui bahwa F-16 Turki ditembak jatuh Mirage 2000 dengan rudal R550 Magic. Belum ada Mirage 2000 yang ditembak jatuh oleh pesawat lain. Namun, pada tahun 1995,
Mirage 2000 milik Perancis tertembak rudal panggul 9K338 Igla di Bosnia. Kita kembali ke pesawat buatan Amerika. F-14 Tomcat merupakan pesawat tempur yang digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Selain Amerika, pesawat ini juga digunakan oleh Iran. Sebelum revolusi, Iran merupakan sekutu dekat Amerika. Dalam Perang Iran-Irak, F-14 mencatat banyak kemenangan, meskipun jumlahnya simpang siur. Iran mengklaim berhasil menjatuhkan 160 pesawat Irak dengan F-14. Namun, jumlah ini dinilai dilebih-lebihkan. Dalam perang tersebut, kedua belah pihak memang sama-sama saling klaim kemenangan. Data lain mengatakan jumlahnya 130, sedangkan yang benar-benar dapat dikonfirmasi adalah 55. Iran sendiri kehilangan 16 F-14 Tomcat. Yang benar-benar dapat dikonfirmasi tertembak jatuh oleh pesawat Irak adalah 4 pesawat. Sisanya sulit dikonfirmasi sebabnya. Dengan ini, skor sebenarnya dari F-14 sulit dipastikan. Pesawat F-5 Tiger memiliki skor 25-23-30. F-5 berhasil menjatuhkan 25 pesawat musuh. Yang tertembak jatuh oleh pesawat musuh sebanyak 23, dan 30 unit jatuh akibat tembakan dari darat. Sebagian besar terjadi di perang Iran melawan Irak. Pesawat berikutnya F-15. Inilah pesawat tempur dengan rekor belum terkalahkan. Sejak resmi dioperasikan tahun 1976 hingga saat ini, F-15 telah berhasil menjatuhkan 103 pesawat musuh, dan belum ada F-15 yang ditembak jatuh oleh pesawat musuh. Ada 3 pesawat F-15 yang ditembak jatuh, namun bukan oleh pesawat musuh, melainkan rudal dari darat ke udara. Ketiganya terjadi di Irak. Jumlah kemenangan F-15 sebagian besar disumbang oleh Angkatan Udara Israel, yakni sebanyak 61. Berikutnya oleh Amerika saat Perang Teluk sebanyak 33, dan lainnya oleh Saudi Arabia juga dalam Perang Teluk. Meskipun belum terkalahkan, sebenarnya ada 1 kali F-15 tertembak rudal pesawat musuh. Tahun 1982, saat F-15 Israel berhadapan dengan MiG-21 Suriah, ada salah satu rudal yang diluncurkan pesawat MiG menghantam F-15 dari belakang. Rudal itu menghancurkan nozzle mesin sebelah kanan. Namun, pesawat itu berhasil kembali ke pangkalan dan mendarat dengan satu mesin yang masih menyala. Selain F-15, pesawat tempur F-16 juga memperoleh skor yang tinggi akibat sumbangan dari Israel. Dalam beberapa kali konflik, F-16 Israel menyumbang total 53 kali kemenangan. Lainnya disumbang oleh Pakistan saat konflik dengan Afghanistan. Tetapi, yang ditembak F-16 Pakistan bukanlah pesawat tempur, melainkan 4 pesawat pembom Sukhoi 22 dan 1 pembom Sukhoi 25, kemudian 3 pesawat angkut Antonov. Pada tahun 2006, F-16 Turki dan F-16 Yunani berduel di udara tanpa menembakkan senjata. Akibatnya, kedua pesawat bertabrakan dan jatuh. Ini membuat skor F-16 menambah jumlah kill sekaligus jumlah yang dijatuhkan musuh. Secara keseluruhan, F-16 berhasil menjatuhkan 76 pesawat musuh. Yang dijatuhkan oleh musuh, jika dihitung hanya yang ditembak, berarti hanya 1, yakni F-16 milik Turki. Tetapi, jika yang bertabrakan ikut dihitung, berarti 3, termasuk F-16 Turki dan Yunani yang sama-sama jatuh akibat saling cenggol. F-16 yang tertembak rudal dari darat ke udara ada 5, 3 di Irak dan 2 di wilayah Balkan. Pesawat F-18, meskipun sering tampil di film-film Hollywood, namun dalam dunia nyata, skor pertempuran udaranya relatif sedikit. F-18 berhasil menjatuhkan 2 pesawat Irak saat Perang Teluk, namun juga kehilangan 1 pesawat. Di Irak ini pula, 1 F-18 tertembak jatuh rudal dari darat. Selain F-15, pesawat tempur yang mendapatkan reputasi belum terkalahkan adalah Sea Harrier dari Inggris. Ini didapat saat Perang Falkland atau Perang Malvinas antara Inggris dengan Argentina.
Sea Harrier Inggris berhasil menjatuhkan 21 pesawat Argentina yang terdiri dari Super Étendard dan A4 Skyhawk. Pesawat tempur Argentina tidak berhasil menjatuhkan satupun pesawat Inggris. Tetapi, rudal pertahanan udara Argentina berhasil menembak jatuh 2 Sea Harrier. Kita kembali ke pesawat buatan Uni Soviet atau Rusia, kali ini yang relatif modern. MiG-29 yang lahir dekade 80-an agaknya bernasib kurang baik. Pesawat ini mencatatkan skor 6-18. 6 kali berhasil menjatuhkan musuh, namun ada 18 pesawat yang ditembak jatuh oleh musuh. MiG-29 berjatuhan saat digunakan Irak, Suriah, dan Kosovo. Mereka harus berhadapan dengan pesawat-pesawat Amerika, NATO, dan Israel yang selain lebih canggih juga dipiloti oleh pilot-pilot yang lebih terlatih. MiG-29 menjatuhkan pesawat musuh saat digunakan dalam konflik Ethiopia-Eritrea, serta dalam konflik perbatasan Rusia dengan Georgia. Pesawat Rusia lainnya, yakni Sukhoi Su-27, memiliki catatan lebih baik dengan skor 6-0. Dari 6 kali kill ini, 5 diantaranya terjadi dalam konflik antara Somalia dengan Eritrea, dan 1 kemenangan didapat Rusia saat operasi militer di Chechnya. Meskipun demikian, saat konflik Ethiopia, yang menerbangkan Sukhoi 27 adalah pilot sewaan dari Rusia. Itulah skor pertarungan beberapa pesawat tempur di dunia. Sampai jumpa.